Salam, selamat malam sahabat terkasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menutup hari ini bersama firman Tuhan. Setelah sepanjang hari kita menghadapi berbagai aktivitas, pikiran, dan kelelahan, mari kita masuk dalam suasana hening dan menyerahkan kembali hati kita kepada Tuhan. Malam ini kita merenungkan satu ayat yang luar biasa indah dari Mazmur 36 ayat 10. Sebuah doa sederhana, namun penuh kedalaman tentang kasih setia Tuhan dan keadilannya yang memelihara kita. Mari kita membuka hati dan membaca firman Tuhan dari Mazmur 36 ayat 10. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Sahabat terkasih, ini adalah doa Daud pada malam yang gelap dalam situasi yang tidak mudah. Dan ayat inilah yang malam ini akan menuntun kita. Ada dua permohonan besar di dalam ayat ini. Yang pertama, kasih setia Tuhan dilanjutkan atas hidup kita. Yang kedua, keadilan Tuhan dicurahkan kepada orang yang tulus hati. Menariknya, Daud tidak meminta berkat, tidak meminta kekuatan, tidak meminta jalan keluar. Ia hanya meminta kasih setia Tuhan tetap ada. Nah, ketika kasih setia Tuhan hadir, semua yang kita butuhkan akan menyusul. Malam ini, kita akan merenungkan apa artinya hidup dalam kasih setia Tuhan dan mengapa ketulusan hati membawa kita melihat keadilannya. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang setiap malam duduk di dekat jendela rumahnya. Lampu redup, rumahnya sunyi, ia hanya ditemani suara jam dinding dan angin malam yang masuk lewat celah tirai. Sepanjang hari ia bekerja keras, namun hatinya selalu merasa kosong. Ia tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Ia sering bertanya dalam hati, apakah Tuhan masih ingat aku? Apakah kasih setianya masih bekerja dalam hidupku? Pada suatu malam, ia membuka Alkitabnya secara acak, dan jarinya jatuh pada Mazmur 36 ayat 10. Yang berbunyi, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Ia menutup mata, air matanya menetes. Ayat itu seolah menjawab kerinduan hatinya. Tuhan masih bekerja, kasih setianya tidak berhenti, dan keadilannya tidak pernah terlambat. Sejak malam itu, setiap kesepian yang ia rasakan, ia ingat satu hal, Tuhan tetap meneruskan kasih-Nya, hari demi hari, langkah demi langkah. Sahabat terkasih, lanjutkanlah kasih setiamu, menunjukkan bahwa Tuhan sudah memelihara kita sebelumnya. Tuhan sedang memelihara kita sekarang, dan Tuhan akan terus memelihara kita di masa depan. Dalam bahasa Ibrani, kasih setia Tuhan artinya adalah kasih yang tidak berubah, komitmen yang tidak hancur oleh kesalahan, perlindungan yang tidak ditarik kembali, kesetiaan yang tetap sekalipun kita tidak setia. Malam ini Tuhan ingin berkata, anakku, kasihku tidak pernah berhenti untukmu. Kepada orang yang mengenal Engkau. Orang yang mengenal Tuhan bukan berarti orang yang sempurna, melainkan orang yang mencari Tuhan, percaya kepadanya, berpegang kepada firman-Nya, dan kembali kepadanya setiap kali jatuh. Kasih setia Tuhan mengalir kepada orang-orang yang mau tinggal dekat dengannya, seperti ranting yang tidak terpisah dari pokok anggur. Dan keadilanmu kepada orang yang tulus hati.
Ketulusan hati bukan tentang tidak pernah salah, tetapi tentang hati yang jujur di hadapan Tuhan, mengakui kelemahan, tidak menyimpan niat baik, dan hidup dalam kesederhanaan batin. Kepada orang yang seperti ini, Tuhan memberikan keadilannya, bukan hanya menghukum musuh, tetapi juga memulihkan yang rusak, menegakkan yang hancur, mengangkat yang tertekan, membuka jalan yang tertutup. Keadilan Tuhan adalah tangan yang menata ulang hidup kita. Sahabat terkasih, mari kita bertanya. Yang pertama, apakah hari ini kita berjalan dengan hati yang tulus? Atau kita melangkah dengan beban, amarah, atau kekhawatiran? Yang kedua, apakah kita masih percaya bahwa kasih Tuhan dilanjutkan? Mungkin hari ini berat, mungkin banyak yang tidak sesuai rencana. Namun, kasih Tuhan tidak berhenti hanya karena hari kita tidak sempurna. Yang ketiga, apakah kita belajar mengejar keadilan Tuhan atau keadilan versi kita sendiri? Terkadang kita ingin membalas, ingin memaksa keadaan berubah. Tapi Daud mengajarkan, biarkan Tuhan yang bertindak. Mari kita diam sejenak, biarkan Roh Kudus berbicara dalam keheningan malam ini. Sahabat terkasih, malam ini mari kita lakukan 3 hal sederhana. Yang pertama, bersandar kepada kasih setia Tuhan. Bukan kepada kekuatan sendiri, bukan kepada hasil hari ini, bukan kepada perasaan. Yang kedua, biarkan Tuhan menata kembali hati kita. Jika ada luka, biarkan Tuhan menyembuhkan. Jika ada kekhawatiran, biarkan Tuhan menenangkan. Jika ada rasa bersalah, biarkan Tuhan mengampuni. Yang ketiga, percayakan seluruh perjalanan kepada keadilan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan bekerja bahkan saat kita tidur. Tuhan menata hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu malam ini dengan hati yang lelah, namun berharap. Kami percaya Engkau melanjutkan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau menuntun kami dengan keadilan dan kebenaran-Mu. Pulihkan hati kami, teguhkan iman kami, tenangkan pikiran kami, lindungi kami sepanjang malam ini. Bapa, ajari kami berjalan dalam ketulusan hati, dan biarkan hidup kami memancarkan terang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.